sombong dan angkuh hati, pelitnya minta ampun. Serak saudara tempatnya di neraka saudara. Mungkin pada saat ini saya selalu mengingatkan saudara dan saudariku untuk bertobat, memiliki hati yang baik, untuk jadi manusia yang baik, bermoral, beretika yang baik. Jangan saudara hanya menyenter dosa orang lain, sementara dosa dirimu sendiri engkau tidak bisa melihatnya saudara. Bertobat, agar supaya saudara bisa masuk kerajaan surganya yang kudus. Walaupun di sana saudara jadi bayi-bayi, tapi saudara bisa setidaknya berinkarnasi lagi menjadi manusia di zaman 1000 tahun atau Yerusalem baru. Masih panjang sayang waktu kita ini. 1000 tahun damai di firman Tuhan ditulis itu alam roh, tapi di dunia nyata itu 1001 juta triliun tahun Tuhan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Kerajaan surga turun ke muka bumi ini. Kingdom Bapak Ibu, kerajaan Elohim. Haleluya. Saudara masuk tidak di kerajaan 1000 tahun damai itu? Kerajaan damai sejahtera, kasih, sukacita. Saudara SE, salam, kakak jumpa lagi, selamat melayani. Haleluya, jumpa lagi. Bucan Bella, Om Alim, semuanya, shalom shalom yang sudah masuk bergabung, Bapak Ibu. Baik yang saya tidak sebutkan, saya sebutkan, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Penduduk 1000 tahun damai, apalagi tahun depan Bapak Ibu. Cahaya kemuliaan yang ada di tubuh kita ini semakin bersinar-sinar Bapak Ibu. Semakin bersinar-sinar bercahaya-cahaya. Manusia cahaya. Manusia yang tidak bercahaya ditinggalkan saudara. Tertinggal di mana? Antikris. 666. Kita kembali pengulangan zaman ke Taman Eden 1000 tahun damai. Dahulu adalah Taman Eden, sekarang adalah 1000 tahun damai saudara. Pengulangan zaman, kita kembali ke zaman Taman Eden, yaitu manusia cahaya. Bapak Ibu tidak memiliki cahaya, goodbye. Goodbye my love, siapapun dirimu, saudaraku, pasangan hidupku, anak-anakku tidak terikat denganku. Masing-masing kita saudara. Saudara mau mempercayai suara kebenaran, roh kebenaran yang berseru-seru dari dahulu kala sampai pada saat ini bekerja sangat dahsyat luar biasa. Pengurapan kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri Alfa dan Omega. Pada saat ini tergantung dari hatimu, tergantung dari hatimu saudara, tergantung dari kerendahan hatimu saudara. Bapak Ibu saudaraku, makanya pelajari baca firman Tuhan itu baik-baik saudara. Saudara lihat saya bercahaya-cahaya seperti ini karena saya pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri Alfa dan Omega. Channelnya di YouTube, King of the Kings, 1000 tahun damai, sudah memerintah sebagai raja di atas segala raja. King of the Kings saudara. Namanya kode name Alfa dan Omega. Namanya di bumi yang menyamar sebagai Aditya Nugrahanto, pemuda berumur 33 tahun. Dia mati di zaman Alfa 33 tahun. Dia hidup menyatakan dirinya sebagai King of the Kings, kerajaannya Alfa dan Omega, kekal selama-lamanya. Berumur 33 tahun dia keluar Bapak Ibu. Dan dia sudah menyatakan dirinya. Bapak Ibu, mau Bapak Ibu seperti tete nenek moyang zaman dahulu yang menolak Tuhan Yesus. Zaman dahulu pun para ahli kitab, ahli Taurat itu menolak Tuhan Yesus. Menolak saudara, sampai Tuhan disalibkan.
Dan mereka membebaskan siapa? Penjahat, Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan Tuhan. Itulah jahatnya manusia. Itulah kejahatan manusia yang sangat jahat. Dari zaman dahulu manusia tidak pernah mengenal siapa Tuhan Yesus. Sampai saat ini. Ini hanya pengulangan zaman, saudara. Saudara menolak Tuhan Yesus, saudara tidak akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Tidak akan masuk, saudara. Orang-orang yang masuk kerajaan 1000 tahun damai adalah mereka yang memiliki kerendahan hati dan mengenal siapa yang mereka sembah. Ciri-ciri penghuni kerajaan 1000 tahun, contoh mempelai ilahi yang sementara berbicara pada saat ini, bercahaya-cahaya, bersinar-sinar, dan berkarakter firman Tuhan. Disolimi, tetap diam. Dicaci maki, difitnah, dihina, tetap diam. Dibunuh pun, dianiaya, tetap diam. Itulah ciri-ciri penghuni kerajaan 1000 tahun damai. Sudah berkilau-kilauan, sudah bercahaya-cahaya di muka bumi ini, saudara. Saudara tidak bercahaya, saudara tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu, saudara. Saudara tidak akan pernah masuk di pintu kerajaan 1000 tahun damai. Harus ada materai ilahi, saudara. Salib atau T di dahi. Bercahaya, saudara. Ini anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang mengikuti arus dunia, bukan pelaku firman Tuhan. Mereka tidak akan bercahaya-cahaya, saudara. Perhatikan cahaya kemuliaan mempelai Tuhan berada di ruangan yang sangat gelap ini, tetapi justru di dalam kegelapan malam dia bercahaya-cahaya, bersinar-sinar terang. Bapak Ibu bisa lihat tubuh rohnya. Perhatikan di tangannya, di mukanya, keluar cahaya ilahi seperti api, saudara. Pelaku-pelaku firman Tuhan adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Roh-roh dunia senantiasa menfitnah, menghina. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemuliaannya bagi anak-anaknya yang teraniaya, yang tersolimi di muka bumi ini. Tuhan memberikan kemuliaannya, saudara. Dan Tuhan Yesus Kristus memberikan cahayanya, memberikan kuasanya, dan memberkati anak-anaknya yang senantiasa taat melakukan kebenaran firman Tuhan di muka bumi ini. Mempelai yang sedang berbicara ini, saudara, orang mensolimi dia, orang menjahati dia, orang membunuh dia, orang menjahati dia, Bapak Ibu, dia balas dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu bisa lihat, bercahaya-cahaya hatinya, bercahaya-cahaya mukanya. Ini ruangan yang sangat gelap, saudara. Tetapi di kegelapan malam ini, mempelaiku sangat bercahaya-cahaya. Bahkan kalau dia bersaksi di channel yang lain, mukanya berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya seperti sinar matahari. Muncul pelangi yang sangat indah di atas kepalanya. Tetapi video itu langsung dihapus, Bapak Ibu, dalam hitungan 2 jam, 3 jam. Langsung mereka hapus. Karena apa? Roh-roh setan kepanasan melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar-sinar terang di dalam hati mempelai, di dalam wajah mempelai yang sedang berbicara. Jadi mempelaiku ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sudah sangat menderita hidup di dunia ini. Habis disolimi, habis dianiaya, habis dibunuh, habis dicaci maki, habis diusir-usir. Semuanya dia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh manusia-manusia yang jahat di muka bumi ini. Tetapi dia balas dengan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali tanpa batas. Itulah anak-anak Tuhan sejati.
sehingga Tuhan mengaruniakan kepada dia mahkota khusus di atas kepalanya. Mahkota khusus, saudaraku. Jadi kalau saudara mau melihat dunia alam lain, saudara buat video atau live di tempat yang gelap. Apakah cahaya hatimu cantikkah, gelapkah, atau terang, atau bersinar-sinar di dalam kegelapan dunia ini? Saudara live di tempat yang gelap sekali, di ruangan yang gelap yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya sama sekali. Di situ saudara akan menangkap dunia alam lain, saudara. Siapa isinya kita ini? Manusia cahaya kah? Atau manusia gelap, setan kah kita? Atau kita anak-anak Tuhan, pasti kita akan bercahaya-cahaya. Kita akan bersinar-sinar terang di kegelapan malam ini, saudara. Saudara harus tahu, semuanya sudah terbuka di depan mata saudara. Tinggal saudara mempercayainya atau tidak. Tinggal saudara mau mengikuti yang mana, saudara. Guru spiritualmu bercahaya-cahaya atau tidak. Guru spiritualmu yang mengajak engkau masuk surga itu bercahaya-cahaya tidak. Dia sudah mengenal jalan ke surga itu atau belum? Atau hanya sebatas teori saja dia berbicara di mimbar, berbicara di ibadah-ibadah, prakteknya kosong, tong kosong bunyinya, nyaring, sangat nyaring bunyinya. Ke depan saudara di 2026, mata manusia semakin terbuka. Mereka akan mencari manusia-manusia cahaya yang bersinar-sinar terang di kegelapan malam, saudara. Mereka tidak mau mengikuti pengajaran manusia yang tidak memiliki cahaya. Saudara paham sampai di sini? Atau belum? Manusia bercahaya-cahaya itu, Bapak Ibu, walaupun di ruangan yang sangat gelap, kita berkilau-kilauan, kita bercahaya-cahaya, dan teknologi canggih manapun tidak akan bisa, Bapak Ibu. Perhatikan cahaya hati saya, cahaya tubuh saya ini tidak bisa dibuat oleh teknologi secanggih manapun, Bapak Ibu. Sekelas Amerika Serikat ataupun China tidak akan bisa, Bapak Ibu, membuat teknologi secanggih seperti ini, saudara. Cahaya hati nur. Cahaya hati nur, saudara. Hati nuranimu sebagai manusia bercahaya-cahayakah atau gelap? Engkau buat video di tempat yang gelap supaya engkau tahu isi casingmu itu apa. Setan atau Tuhan yang bertahta di dalam hatimu. Engkau jadi manusia yang baikkah, atau engkau menjadi manusia yang serakah dan jahat dan tidak punya belas kasihan, sukanya berbuat dosa dan tidak mau bertobat, saudara. Itu perbedaannya antara gandum dan ilalang. Dan gandum berisi pun, Bapak Ibu saudaraku, akan tahu. Gandum berisi adalah mereka yang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah berada di tengah-tengah kita, yang kode name-nya adalah Alfa dan Omega. Saudara, jangan tutup mata, jangan tutup hatimu sebelum Anda binasa, kekal di lautan api itu. Kalau Anda hanya berteori sebagai manusia, Anda anak Tuhan, Anda masuk surga, belum tentu, saudara. Seleksinya di sana sangat ketat. Belum tentu. Saudara katakan saudara mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus secara umum atau secara pribadi. Anda mengenal Tuhan. Anda mengenal Tuhan lewat apa? Teori? Mulutmu? Pikiranmu? Dengan kata-katamu? Dengan memakai firman-firman Tuhan? Menjebak manusia? Menuduh manusia? Menghakimi manusia? Atau engkau mengenal Tuhanmu dengan hatimu?
dengan imanmu. Beda saudara. Orang yang mengenal Tuhan dengan teori, logika, dengan kata-kata, mereka mengambil firman Tuhan itu, mencomot, dan dengan firman Tuhan itulah mereka menyerang sesamanya manusia. Tanpa sepengetahuan mereka itu sendiri. Karena yang mau mereka tampilkan adalah mereka orang benar. Mereka orang kudus. Tetapi belum tentu di mata Tuhan mereka adalah orang benar. Mereka orang kudus. Sekarang gandum dan ilalang sudah dipisahkan. Dan kita bisa mengetahuinya saudara. Gandum dan ilalang dan gandum adalah mereka yang sudah percaya cahaya. Seperti ini. Contoh, background bagi dunia. Seluruh dunia 666. Seperti ini saudara. Dan gandum yang berisi adalah mereka yang memiliki kesaksian, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Ada pemulihan terjadi dalam hidupnya. Dulu dia orang yang jahat, setelah dipulihkan Tuhan, menjadi orang yang baik. Orang yang suka memuji Tuhan. Orang yang suka berbagi kasih. Orang yang rendah hati. Dulu dia adalah orang yang sombong yang kita kenal. Setelah mengenal Tuhan, dipulihkan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang manis, yang taat, yang setia. Ada perubahan dong di dalam hidupnya. Pada saat belum mengenal Tuhan, dia anak duniawi, suka di diskotik, dugem-dugem, suka mabuk, suka main seks, suka judi, suka membunuh, suka memperkosa, memperkaus orang, suka mengambil orang lain, harta orang lain, suka mengambil semuanya, damai sukacita orang lain, melihat orang lain sengsara, menderita, menangis, dia senang. Tapi setelah diubahkan Tuhan kan berbeda. Ada perjumpaan dengan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hatimu, bukan omonganmu. Hatimu yang Tuhan lihat saudara, bukan omonganmu. Banyak manusia yang suka mau bertobat tetapi hanya di mulutnya saja. Ibu Fei, aku mau ingin bertobat, tapi gimana dong, selingkuhku itu enak banget. Enak banget punyanya. Uangnya selalu transfer. Aku dibawa jalan-jalan pakai mobil, pakai ini, gimana dong Ibu Fei? Saya bilang, Bu, gimana sih? Ibu ini mau bertobat atau tidak? Enak banget Bu punyanya. Gimana sih maksudnya? Aduh, berasa sampai di jantung. Di jantung batang pisang sayang. Bu, kalau mau bertobat jangan cuma di mulut Bu, harus di hati. Harus dengan hati Bu. Ibu dilihat orang suci kudus ya, toto ibu berpermainan di jam 10 ke atas, minta ampun. Haleluya. Duh Bu, gimana ya Bu? Enak sih Bu, gimana ya? Nah inilah bertolak belakang Bapak Ibu. Itu kalau ibu-ibu ya, saya bongkar dari dunia 66. Kalau bapak-bapak lagi, aduh enaknya, mana bisa saya mau bertobat ini, ketagihan, bikin nagih loh. Mau bertobat, digoda lagi. Di handphone lagi bunyi, lagi WhatsApp. Ting, 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 ting. Sayang, ayo dong, aku nggak tahan lagi, kita ketemuan yuk, sayang, melampiaskan hawa nafsu kita. Pak, Bu, gimana mau bertobat Pak, Bu? Gimana caranya begitu Bu? Sina dan sina terus yang kalian lakukan. Tapi di mata manusia, kalian itu dianggap manusia lain itu suci kudus, ya kan? Tapi di mata malaikat Tuhan, so muntah-muntah itu malaikat Tuhan. Sampai itu malaikat Tuhan bilang, aduh kasihan, kalau orang ini jadi manusia, enak juga ya jadi manusia ya. Sayangnya kita ini roh. Dorang lihat-lihat loh dari alam sana, alam lain. Sayang kita ini adalah roh. Kita juga songgiler no. Dorang itu ada bikin-bikin dosa, sampai habis tenaga sayang. Sampai ngos-ngosan sayang. Habis 1 ronde sambung lagi 2 ronde. Sampai 12 ronde, 13 ronde sayang. Sampai sore pe urat ya. Sebagai manusia sudah salah semua.
Iya, malaikat juga punya rasa penasaran. Aduh, gimana dong? Mendingan kita menyamar aja ya, jadi manusia ya, turun ke bumi ya. Supaya apa? Kita juga tidak sunyi-sunyi amat sih di sini. Lihat-lihat orang sampai kelakuan. Terus kalau orang lagi berbuat dosa, orang bilang biar Jo, yang di atas yang tahu toh. Kan tidak ada CCTV sayang. Ayang di sini kan gelap, tidak ada CCTV. Sedangkan pun di sini gelap sayang. Kita kan baku raba, yang mana punyamu, yang mana punyaku toh. Biar Jo yang di atas saja yang tahu kan kita pek dosa toh. Yang di atas terus. Coba, yang di atas juga so bosan dia. Ngana ini, ngana pek dosa, ngana yang sanang-sanang di bawah. Kita yang bertanggung jawab yang di atas. Bagaimana ini ceritanya manusia? Sasadiki ngana bilang yang di atas bertanggung jawab. Sasadiki ngana biar Jo Tuhan yang tahu orang dua pek dosa. Biar Jo. Nanti saja baku urusan nanti so akhirat. Nanti kita sorip ina ilahi rojiun. Nanti Jo Tuhan. Yang penting orang itu sedap-sedap Jo di sini bikin dosa. Saudaraku. Sadarlah saudara. Saudara harus mempersiapkan dunia lain yang begitu kekal, yang begitu wow, amazing. Dunia manusia ini hanya sementara saja. Saudara, rasa enak, rasa sedap itu hanya pernak-pernik iblis saja yang menyilaukan mata saudara, yang membuat saudara itu terlena, terbuai. Tahu ndak roh saudara itu di alam roh? Anjing saudara, najis, sangat najis. Setengah badan saudara itu, kepala saudara itu masih saudara. Jadi saya kenal saudara. Saya dari sana. Saya melihat di jalan-jalan itu penuh anjing saudara. Perempuan berambut panjang, berambut pendek. Tapi dia bentuknya anjing, punya ekor. Tapi kepalanya manusia. Jadi saudara tidak bisa berbohong. Saudara najis di dunia, hidup najis di dunia. Di alam roh itu anjing saudara, sangat najis. Saya pun mau menyentuh saudara, ogah saudara. Padahal saya itu kenal saudara loh di bumi. Ogah saudara, saya cuma lihat aja saudara. Di sana itu anjing betina, anjing jantan itu saling baku anjing dorang di alam roh. Itu kalau saudara mau tahu. Kalau saudara mau tahu alam roh seperti itu, tidak ada bisa yang bisa ditutupi. Tidak ada pun bisa yang bisa saudara tutupi di sana. Saudara mati, ina ilahi rojiun rib, berubahlah roh saudara di sana. Roh mempelai Tuhan pakai baju pengantin. Roh najis, saudara sembunyi-sembunyi di dunia ini. Saudara dihormati orang, saudara dihormati semua manusia. Saudara meninggoy roh saudara itu yang menyatakannya di sana seperti apa perbuatan saudara di muka bumi ini saudara. Itu kalau saudara mau tahu di alam roh. Karena saya sering naik ke alam roh. Kadang saya bawa cambukan api ya di tangan saya saudara. Saya bawa cambukan api saudara di tangan saya. Dan saya cambukan api itu bermacam-macam di tangan saya. Dan saya cambuk saudara di sana. Bangun! Bangun kalian anjing-anjing. Karena penuh anjing di jalan itu saudara. Saya cambuk mereka di sana. Bangun roh kalian anjing-anjing. Nah kalau saya lihat mereka itu keledai dungu, saya cambuk lagi di sana. Dan berbagai-bagai macam cambukan ada di tangan saya saudara. Macam-macam. Ya, karena waktu kita ini semakin tipis dan di sini sudah tidak ada memang waktu Bapak Ibu. Tapi di alam dunia nyata kan masih berjalan. Dunia nyata ini kan pelan-pelan waktu berjalannya toh. Pelan-pelan. Ya. Jadi seperti itu dan saya diperintah langsung oleh King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan yang hidup, yang kekal itu saudara. Saya tidak berjalan sendiri, tapi saya bergerak atas perintah Yesus Kristus. Saya bergerak atas perintah Yesus Kristus.
Komar, komar. Memang ngana keledai dungu ngana komar. Fei tangannya tidak ada apinya. Lain di atas kepala apa dan? Apa ini? Nah ini dan berapi-api apa dan? Nih, ada bayangan tidak? Bapak Ibu di kameranya ada bayangan tidak? Nih. Komar, ngana komar kita mau kasih makan kurma panganai supaya ngana sadar ngana komar. Kalau ngana itu ada di bawah pohon kurma. Thank you Rosa David. Rose David. Ya, ini bukan Rose David, ini seperti mempelai ingat di film Titanic. Rose. Iya kan? Ngana itu komar, kita mau kasih makan buah korma panganai. Baru ngana makan itu buah korma pesadap, pemanis di bawah pohon katapang atau di bawah pohon korma ngana. Ngana ini orang ada baca jelaskan itu dunia roh, supaya dunia manusia itu sedikit-sedikit pintar sedikit. Karena mempelai ini dunia roh, mempelai kuasai. Ya, haleluya. Lanjut mempelai, jangan hiraukan. Memang buta, iya bucan Juli, buta dorang. Coba kasih buka ke sana dorang pe mata hati, bucan Juli kan, sama-sama malaikat toh. Kasih buka dorang pe mata hati dengan coklat luar negeri sana. Kasih makan dorang coklat luar negeri sana, supaya buta mata hati itu langsung melek-melek dorang pe mata hati ya. Makan coklat luar negeri, dorang kasih makan coklat luar negeri. Belum ada dorang itu makan coklat luar negeri, dorang belum rasa itu coklat luar negeri ya. Bujan ayu Krismi. Shalom Elohim mempelai, salam hormat, salam kasih, salam tidak sesempit di dalam tempurung. Ya toh, kalau semua lihat dunia Singapura, Jerman, Belanda, Amerika, Australia sana, sudah buka dorang pe mata batin, mata hati. Ternyata saya ini baru jadi manusia toh. Saya baru tahu ternyata dunia ini luas, tak selebar daun kelor. Coba kalau dorang cuma tinggal di kampung, di gunung, di kota cuma tak kurung-kurung, pada dorang pe lingkungan, sempit dorang pe wawasan. Dorang pe wawasan, cara berpikir, cara beriman, sempit. Karena bagaikan katak dalam tempurung sayang, nggak keluar-keluar toh. Coba kalau dorang keluar, dorang pe wawasan itu semakin luas. Yang baik hati di muka bumi ini, Tuhan Yesus memberkati kita dengan melimpah-limpahnya. Haleluya, praise the Lord. Baik rohani maupun jasmani, Tuhan memberkati kita semuanya ya. Tuhan mengasihi kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Cantik sekali kupu-kupunya. Iya. Ini bucan ayu. Ini kupu-kupu aplikasi ya. Cantik. Haleluya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Ku suka memasyurkan cerita yang indah yang datang dari surga, yang mulia dan kudus. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus yang sungguh mulia. Gitu Komar. Komar ada kesaksian apa mengenai Tuhan Yesus Komar? Iya, semoga Allah Tuhannya Yesus Kristus memberkati. Iyalah, pastilah memberkati. Baik rohani maupun jasmani, makan, minum, pakai, rumah, kendaraan, semuanya Tuhan memberkati. Pasti itu ya dan amin. Ya dan amin saudara. Iya.
Kalau Komar mau ingin diberkati Tuhan Yesus, semuanya anak-anak Tuhan harus dong bersaksi, melayani Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya ke surga. Tuhan Yesus itu adalah Nabi Tuhan, sekaligus Juru Selamat, penyelamat kita, ya kan? Praise the Lord. Tuhan Yesuslah satu-satunya penyelamat kita, Juru Selamat kita, jalan yang lurus, jalan ke surga. Dialah satu-satunya Imam Mahdi di akhir zaman ini, ya, Satrio Piningit namanya oleh orang-orang dunia, ya kan? Tidak usah Komar kau puji-puji saya, ya. Fei cantik, cakep, manis, gemoy. Sudah so tahu juga itu, so tahu, tidak usah puji-puji. Memang anak-anak Tuhan Yesus itu seperti itu. Sudah cantik, sudah manis, sudah gemoy, tidak membosankan, semuanya sudah. Anak-anak Tuhan Yesus itu seperti itu. Di dunia ini komplit, sudah paket komplit namanya, ya. Jadi Komar sudah tahu semua itu, ya. Sudah tahu. Ya dan amin, praise the Lord. Salam Elohim mempelai, shalom Pak Resal. Anak-anak Tuhan Yesus sudah seperti itu, apalagi roh kita itu, hati kita itu bercahaya, bersinar-sinar terang. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Aditya Nugrahanto itu siapa? Pak Gideon Rizal, dialah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus Kristus di zaman Alfa, di zaman Omega ini kode name-nya A. Aditya Nugrahanto O Omega. Banyak manusia tidak tahu Bapak Pak Gideon Rizal ke channel King of the King 1000 tahun damai. Coba lihat di situ. Beliau bercerita santai sih, tapi lihat cahaya kemuliaan Tuhan yang nyata di atas kepalanya. Itu lampu biasa loh, tapi sinar kemuliaan dari surga itu menyinari, ya. Iya, Yesus God Mr. Teacher, ya, dia Tuhan Yesus dia, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dasar Alkitabnya Pak Gideon lihat di materai yang masih termaterai, kitab yang masih termaterai, kitab yang masih termaterai, yang setan tidak bisa tahu. penglihatan nabinya zaman dahulu di kitab Wahyu, buka Pak Gideon, ya. Kitab itu masih termaterai dan saya yang membukanya. Dikatakan janganlah engkau tuliskan itu, Yohanes, materaikanlah apa yang engkau lihat. Supaya apa? Supaya iblis-iblis, setan-setan yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa mempelajarinya. Nanti pada waktu hari hanya, ya, kitab itu akan dibukakan. Nah, sekarang sudah hari hanya, Pak. Jadi sudah terbuka kan? Tapi kalau Bapak tidak percaya, ya berarti Bapak pakai logika. Semua yang harus tertulis di kitab suci itulah yang harus terjadi. Ya memang semuanya terjadi, ya dan amin. Tapi Alkitab menuliskannya, materai itu Bapak Ibu, alias kitab yang masih terkunci dan termaterai, jangan engkau bukakan. Nanti apa? Setan akan mempelajarinya, karena setan ini juga berasal dari surga. Paham sampai sini, Pak? Kalau Bapak belum tembus dimensi roh dan kebenaran, susah saya mau menjelaskannya, karena beda level, saudara. Ya, setan tidak akan tahu mengenai kitab materai yang termaterai itu. Setan tidak tahu, saudara, karena itu dirahasiakan. Nanti Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri yang membukakannya bagi kita, tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang sudah waktunya.
Ya, sekarang sudah waktunya. Ini Pak ya, baca sendiri saja. Ini malaikat Tuhan sudah memberikan kepada kita. Baca Pak di Daniel 12 ayat 4, Wahyu 10 ayat 4, Yohanes 21 ayat 25. Pak Gideon baca ya. Mudah-mudahan Bapak tidak buta huruf, tidak buta aksara. Bacalah itu baik-baik Pak, dengan penuh kerendahan hati supaya ditahu. Tapi kalau Bapak Ibu buta roh,